Nilai Danu tak bisa jadi tersangka perusak TKP kasus Subang. Taufan sebut sosok ini yang berpotensi. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Karena mendesak saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu dan oknum bantuan polisi atau Banpol harus menjadi tersangka kasus Subang, kuasa hukum Yosef Hidayah dinilai tidak etis. Oleh Ahmad Taufan Sudirjo, kuasa hukum Danu, penilaian ini diungkapkan setelah ia mengetahui pernyataan kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat. Pernyataan PH atau penasehat hukum Pak Yosef menurut saya dan tim kuasa Danu kurang etis, karena yang menyampaikan kuasa hukum dari pihak yang juga sampai saat ini masih bisa diduga sebagai pelaku, ujar Taufan. Karena ini semuanya masih berstatus saksi sehingga tidak bisa dijudge yang mana layak menjadi tersangka, termasuk Danu, menurut Taufan. Ahmad Taufan menilai selain tidak etis, kuasa hukum Yosef juga tidak elok, sebab penetapan tersangka itu kewenangan sepenuhnya polisi. Jangan kita menekan polisi, menginterventasi polis. Kalau bahasa meminta itu kan memerintahkan polisi. Ini tidak etis, karena polisi harus diberi ruang seluas-luasnya untuk menjalankan tugas dan menyelesaikan penyelidikan ini, kata Presiden ATS Laufrim ini. Lanjut Taufan, seharusnya pihak kuasa hukum itu sebaiknya bisa menahan diri melontarkan kata-kata yang kalimatnya bisa merugikan orang lain. Prinsipnya kuasa hukum itu memastikan jalannya proses hukum berjalan dengan baik. Kita mendampingi klien, tidak ada intervensi apapun. Kita memastikan klien kita apa yang dikatakan dan disampaikan di penyidikan sebenar-benarnya, katanya. Menurut Ahmad Taufan, kuasa hukum tidak boleh membela klien yang serta-merta menyinggung pihak lain. Kita normatif selaku pihak hukum, kita investigasi untuk memastikan klien kita tidak bersalah. Hasil apapun kita serahkan ke kepolisian, ujarnya. Walaupun demikian, pihaknya berharap supaya masyarakat tenang untuk menanggapi statement kuasa hukum Yosef yang menurut ia sangat tidak elok. Terkait dengan tudingan Danu yang merusak TKP, dipastikan Taufan hal itu tidak benar. Walaupun Danu masuk TKP disebabkan disuruh oleh oknum Banpol, akan tetapi tidak bisa dikatakan bahwa dia telah merusak TKP. Tidak benar merusak TKP. Yang namanya merusak TKP itu harusnya di tanggal 18 Agustus 2021. Di tanggal 18 sebelum polisi datang, sebelum olah TKP, siapa duluan yang berada di sana. Itu yang paling penting, karena potensi merusak TKP itu di situ, katanya. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ini kali pertama yang mengetahui ialah Yosef, suami korban Tuti Suhartini. Waktu itu Yosef langsung masuk ke TKP sebelum melapor ke polisi. Sementara di tanggal 19 Agustus 2021, ketika Danu diminta oleh Banpol masuk TKP, menurut Taufan, ketika itu sudah tidak ada lagi olah TKP lagi. Tanggal 19 bukan pelanggaran merusak TKP, tapi ada temuan Banpol di sana, itulah yang mesti kita bedakan, tegasnya. Menurut Taufan, oknum Banpol ini yang seharusnya diselidiki juga dimintai keterangan supaya kasus ini terungkap. Banpol masuk TKP, tujuannya apa? Motif? Disuruh siapa? Kami berharap Banpol harus diselidiki dan dimintai keterangan agar tuntas, katanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.